Oke, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di pertemuan ke-6 kelas Construction Time and Cost Management dengan topik hari ini adalah estimasi sumber daya dan durasi aktivitas. Ya. Ini sudah memasuki minggu ke-6. Minggu depan itu adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Jadi UTS itu dalam waktu 2 minggu lagi gitu ya. Jadi saya harap kalian sudah bersiap-siap. Silakan direview-review lagi gitu kan, tugas-tugasnya atau materi-materinya sambil dibaca-baca ulang lah ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, itu kan belum ngerti, silakan ditanyakan. Nanti akan saya jawab sebisanya sebelum UTS itu berjalan ya. Oke, tanpa buang waktu kita mulai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk di minggu ini ya, untuk hari ini adalah agar kalian tuh memahami proses estimasi ya, maaf ini typo, estimasi sumber daya aktivitas dan durasi aktivitas. Ya, jadi namanya proses manajemen proyek gitu ya, manajemen rekonstruksi, kita paham dulu apa saja nanti input, lalu toolsnya apa saja hingga nanti menghasilkan apa gitu. Itulah yang namanya memahami proses. Nah, apa namanya? Resource estimate dengan activity duration estimate itu sebenarnya juga merupakan bagian dari proses perencanaan manajemen waktu gitu ya di subbab 6.4 dan 6.5. Nah, dari situ kita nanti kalian diharapkan nanti mampu membuat daftar sumber daya berdasarkan proses penjabaran aktivitas dan metode konstruksi yang kemarin sudah kalian buat gitu ya. Atau yang mungkin hari ini masih buat gitu, nanti malam ini akan dikumpulkan. Nah, jadi dari apa yang kalian sudah kerjakan sampai nanti malam gitu ya, yang kalian kumpulkan itu kalian akan membuat lagi gitu ya, dilanjutkan lagi tugasnya untuk membuat daftar sumber daya dan perhitungan durasi aktivitasnya gitu. Nah, lalu kemampuan yang ketiga adalah diharapkan kalian tadi ya, dari sumber daya yang kalian tentukan berdasarkan penjabaran aktivitas dan metode konstruksi, kalian bisa mengestimasi durasi sebuah aktivitas gitu yang diestimasi sebelumnya. Oke. Masuk ke subbab 6.5 ya, resource activity estimates. Ya, jadi yang namanya estimasi sumber daya aktivitas itu adalah proses mengestimasi jenis dan jumlah kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Ya. Nah, namanya sumber daya itu, namanya resource itu bisa berupa material, alat, pekerja dan lainnya. Gitu. Ya, kalau misalnya berdasarkan analisa harga satuan gitu ya, rumus AHS yang ada di SNI gitu, itu sudah pasti 3 harga itu, ya komponen harganya 3 itu, material atau bahan, alat berat gitu ya, termasuk juga ada alat bantu dan pekerja. Gitu. Nah, yang namanya makanya dari itu yang namanya sumber daya itu adalah semua tadi bahan, alat, pekerja, termasuk alat bantu yang dapat mempengaruhi tujuan, biaya, lingkup dan waktu proyek secara langsung. Nah, nanti manfaatnya kita memetakan sumber daya ini adalah supaya kita punya dasar untuk mengestimasi durasi aktivitas gitu ya, di subbab 6.6 gitu ya. Memberikan informasi tipe dan jumlah kebutuhan sumber daya ya, lalu dasar penentuan kebutuhan SDM ya untuk resource management proses ini bukan di bagian dari project time management, tapi di resource management proses gitu ya. Ini di subbab berapa ya? Subbab 9 kalau nggak salah ingat deh. 9 atau 8 gitu, saya juga lupa. Nah, lalu juga untuk informasi pengadaan sumber daya untuk procurement proses. Nah, jadi awal dari tadi ya, kemarin atau hingga sampai malam ini, kalian membuat yang kalian sudah membreakdown ya dari Beki yang kemarin sudah pernah kalian buat, yang kalian pegang gitu kan, kalian membreakdown hingga ke level work package di sini ya, level work package. Lalu dari level work package itu kalian breakdown lagi ya menjadi level yang paling bawah, yaitu level activity, level aktivitas. Gitu. Nah, ya dari setiap work package itu activity-nya bisa minimal 1 ya. Jelas yang namanya pekerjaan untuk dipenuhi ya harus seenggaknya harus ada satu aktivitas. Gitu kan? Ada satu aktivitas yang bisa menyelesaikan paket pekerjaan itu. Tapi bisa juga ada banyak gitu ya. Maka di sini di kolom activity ini
Misalkan ada satu work package gitu minimal ada 1, 2 atau sampai N gitu. Banyaknya ada seberapa itu saya tergantung gitu ya, tergantung ke kompleksitas dan atau perencanaan pendetilannya seperti apa gitu. Nah, setiap activity butuh resource, butuh sumber daya gitu. Nah, sumber daya kalau misalnya tadi tujuannya sumber daya dalam artian tidak hanya material gitu ya, tapi alat dan pekerja, ya apalagi alat dan pekerja yang namanya sumber daya itu pasti punya namanya sebuah produktivitas gitu atau kemampuan sebuah alat atau pekerja untuk menghasilkan satu unit eh, pekerjaan, satu unit aktivitas gitu. Nah, lalu jadi untuk prosesnya, ya, proses dari activity resource estimate ini gitu ya, dari mana aja sih kita membutuhkan data input, toolsnya, lalu outputnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama dari proses MAMPRO yang sebelumnya dari perencanaan manajemen waktu, lalu penjabaran aktivitas gitu ya. Lupa kok 6.3 nggak ada Pak, yang apa tuh, yang jelimet kemarin tuh, yang membuat network diagram gitu ya. Nah, network diagram itu tadi dia itu hanya justru network diagram itu mendapatkan dari penjabaran aktivitas. Nah, jadi 6 titik ke network diagramming ya dan activity resource estimate itu prosesnya paralel sebenarnya. Ya. Nah, dari penjabaran aktivitas yang kemarin sudah kalian kerjakan gitu ya, ada namanya daftar aktivitas dan atribut aktivitas gitu. Dan termasuk di dalamnya juga ada manajemen konstruksi. Metode konstruksi gitu ya, ada metode konstruksinya juga di situ. Nah, setelah dari penjabaran aktivitas lalu ada estimasi biaya ya, ada dari proses estimasi biaya di sini. Nah, Bapak bukannya kita menentukan sumber daya dulu baru kita estimasi biayanya. Tergantung lagi saya tanya gitu. Tergantung lagi saya katakan yang namanya estimasi biaya itu bisa prosesnya top down atau bottom up gitu. Nah, jadi kaitannya dengan estimasi biaya di 7.2 ini gitu ya, antara estimasi biaya dengan activity resource estimate ini sifatnya saling iteratif. Jadi jalannya paralel bareng dan sifatnya saling mengoreksi gitu. Misalnya tadi kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Dari WBS gitu ya, ada work package di sini misalnya nih kalau pendekatan top down ya, pendekatan top down misalnya sudah dianggarkan dari atas gitu ya. Setiap work package sudah punya anggarannya masing-masing berdasarkan hasil estimasi biaya gitu. Estimasi biaya top down itu biasanya menggunakan metodenya analogis gitu ya, pakai metode analogis jadi dia itu membandingkan dari proyek-proyek sebelumnya gitu. Nah, kalau bottom up dihitung dari bawah. Untuk mengerjakan sebuah activity butuh resource apa saja gitu kan. Lalu dihitung. Jadi kalau top down itu dari WBS ke resources dihitung gitu ya, estimasinya. Sedangkan kalau bottom up dibalik gitu. Dicari dulu activity-nya apa saja baru dihitung ke atas gitu, dimakan ke atas. Yang jumlahnya pasti bisa berbeda gitu. Kalau biasanya ya kalau top down pasti angkanya lebih kecil daripada bottom up gitu. Kalau bottom up itu biasanya hasilnya akan lebih mahal. Nah, maka dari itu yang namanya proses MANPRO estimasi biaya dengan activity resource ini seperti saya katakan pasti akan terjadi saling iterasi, istilahnya iteratif, saling mengoreksi. Pak ini biayanya kurang, Pak kalau misalnya biayanya kurang ini nggak bisa jalan nih. Gitu. Ya, jadi biayanya harus dikoreksi lagi, disesuaikan lagi gitu. Disesuaikan bisa dalam artian bisa ditambah, bisa dikurang. Tergantung apa? Macam-macam faktornya. Salah satu faktor yang paling bermain di sini ya terkait dengan activity resource estimate adalah ada faktor 11.2 yaitu ada proses identifikasi risiko. Nah, ini yang juga harus menjadi pertimbangan gitu. Ya, jangan sampai nanti ketika misalnya nih berdasarkan penjabaran aktivitas gitu kan udah ketemu metode konstruksi seperti apa, lalu pengen biayanya semurah-murah mungkin sehingga akhirnya resiko-resiko lain gitu ya seperti resiko quality atau resiko lingkungan, bahkan yang terparah kan resiko K3 gitu kan, resiko K3 yang paling parah yang kalau sampai diabaikan, nah udah itu kerugiannya nggak hanya material, bisa nyawa hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya dari PMBOK gitu ya, dari PMBOK mungkin ya di sini
dari chapter 11 gitu. Kalau misalnya dari CMBOK, kalau saya boleh tambahkan gitu ya, dari Construction Management Body of Knowledge, termasuk di sini juga saya ada identifikasi resiko, juga ada namanya HSE Management gitu ya. Jadi identifikasi resiko di sini juga selain resiko-resiko kontraktual dan segala macam, juga ada resiko-resiko HSE juga masuk ke sini gitu. Nah, lalu dari proses pro acquiring project team dan pelaksanaan pengadaan di sini untuk mendapatkan kalender sumber daya gitu. Kalender sumber daya ini untuk apa sih? Nanti akan kita ke sana gitu ya. Nah, dari input data yang sudah ada di sini gitu ya, diolah menggunakan tools ini. Gitu. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan nanti langsung tulis saja di chat ya, nanti akan saya baca di akhir sesi. Oke, nah lalu ada alat dan teknik gitu ya, ada menggunakan expert judgment ya, atau menggunakan decision tree analysis ini karena terkait dengan tadi identifikasi resiko gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ada publikasi-publikasi umum, estimasi bottom up tadi sudah saya jelaskan apa itu. Dan lalu ada software manajemen project kayak NS Project, Primavera dan lain-lain. Sehingga dari input data ini dihasilkanlah kebutuhan sumber daya aktivitas yang akan digunakan untuk estimasi durasi aktivitas. Lalu ketemulah yang namanya resource breakdown structure gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Penjabaran dari resource terkait dengan WBS gitu. Jadi WBS itu kan pekerjaannya, kalau RBS itu siapa yang mengerjakan gitu. Kalau nanti ada satu RBS lagi namanya risk breakdown structure, risikonya apa saja dari tiap item WBS. Jadi nyambung semua. Jadi namanya BS gitu ya, breakdown structure itu semuanya saling nyambung. Oke, nah namanya resource breakdown structure ini dipakai untuk pembuatan jadwal, gitu ya. Pembuatan jadwal ini dalam artian ini untuk kalender sumber dayanya. Gitu. Kapan sebuah tim gitu ya, tim mandor akan datang? Kapan alat berat ini akan dimobilisasi? Kapan bisa mobilisasi? Kapan harus dimobilisasi? Nah itu di situ ada semua di situ. Nah lalu ada keluarannya berupa update dokumen untuk perencanaan dan dokumen-dokumen proyeknya gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan nanti silakan raise hand ya, di raise hand nanti atau silakan tulis pertanyaan di kolom chat ya. Mudah-mudahan pada belum pusing ya. Lihat tabel sebanyak ini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi inputnya apa aja tadi ya? Saya jelaskan lagi di sini, saya perdetil di sini. Yang pertama inputnya adalah rencana manajemen waktu. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan ke belakang gitu ya. Di mana rencana manajemen waktu ini ya sebagai panduan. Panduan nggak hanya untuk untuk pembuatan network atau pembuatan penjabat dan lain gitu ya, tapi untuk semuanya. Gitu. Termasuk sampai ke activity resource estimate. Jadi pasti nanti namanya time management plan ini pasti akan ada terus sampai ke proses pengendalian. Kenapa? Karena namanya rencana manajemen waktu ini ya ini kan panduan untuk keseluruhan prosesnya sampai ke proses pengendalian dan monitoring. Oke. Nah, lalu daftar aktivitas ya. Daftar aktivitas ini kan tadi di breakdown dari WBS ya, dari WBS sampai ke paket pekerjaan, lalu dari paket pekerjaan di list lah aktiviti-aktivitinya apa saja di situ. Lalu dari aktivitas ini sudah yang sudah atau sedang kalian buat gitu ya. Jadi dua ini daftar aktivitas dan atribut aktivitas ini sedang kalian buat ya, atau sudah kalian buat. Lalu ada kalender sumber daya gitu ya, yang tadi untuk menginformasikan hari kerjanya kapan sebuah sumber daya, alat, pekerja gitu kan, atau barang, material harus datang. Kalau misalnya dia pekerja atau alat, berapa lama dia shift-nya? Apakah 7 jam, apakah 8 jam, atau jangan cuma 4 jam? Gitu. Ya. Ada yang 4 jam cuma kerjanya di situ. Ya, kayak misalnya untuk pekerjaan hanya bisa dilakukan di malam hari misalnya. Kayak misalnya ngecor gitu kan, ngecor di
misalnya site-nya di tengah kota gitu kan. Nah, itu kalau misalnya mau pengecoran mes konkret misalnya untuk fondasi atau untuk pile cap, nah itu kan harus ngebrondong istilahnya gitu kan. Ngebrondong apa? Bukan ngebrondong pakai peluru gitu kan, atau jagung manis, bukan, tapi ngebrondong semen cair, ya fresh concrete harus dicor terus. Nah itu bisanya malam-malam supaya mixer trucknya bisa datang terus lancar gitu. Oh ya, oke, ada yang mau bertanya? Sebentar, coba di-unmute dulu, silakan. Pak, Ya. ngebrondong apaan, Pak? Ngebrondong itu jadi kayak datang terus gitu loh. Jadi mixer trucknya datang terus untuk ngecor. Oh, oke, Pak. Gitu ya. Jadi istilahnya begitu kalau istilah lapangannya, dibrondong istilahnya. Nah, jangan mikir macam-macam. Oke ya. Nah, lalu setelah kalian bersumber daya gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi misalnya kayak ngecor malam-malam, itu kalau misalnya proyeknya di tengah kota gitu ya, itu ada peraturan dari Dishub gitu. Alat berat itu hanya boleh lewat misalnya dari jam 10 malam sampai jam berapa gitu, jam 4 kalau nggak salah, cuman ya jam 4 atau jam 3 malah ada yang memang jam 3 gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada alat berat gitu ya, termasuk mixer truck gitu, mau lalu lalang di jalan gitu, lewat di luar jam itu, ya pasti akan kena tilang. Udah, kalau kena tilang, dan nggak akan usah nganter barang di situ. Nah, makanya shift itu juga menjadi penting. Berapa jam dia kerja dalam sehari, itu akan menentukan produktivitasnya. Nah, seperti apa? Nanti ada hitungan di belakangnya. Lalu daftar resiko ya, daftar resiko juga penting di sini. Dari risk identification, kita akan saya jelaskan seperti apa. Nah, lalu estimasi beaktivitas ini sudah saya jelaskan di situ tadi ya sebelumnya. Nah, toolsnya apa saja? Ya, jadi ada namanya alternative analysis gitu. Ya, jadi misalnya tadi terkait dengan pengadaan sumber daya. Sumber daya itu juga termasuk subkon ya, subkontraktor atau vendor gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alternatif analisis gitu ya, analisis terhadap berbagai alternatif pilihan yang ada berdasarkan faktor-faktor resikonya gitu ya. Jadi ini bisa saja dipakai untuk memilih satu subkon, ya. Subkontraktor mana nih yang kita pilih? Yang agak murah tapi suka telat misalnya, atau yang mahal dikit cuman cepat kerjanya, atau yang mahal banget tapi kerjaan pasti aman, zero accident. Nah, mau pilih yang mana? Nah, itu digunakan alternatif analisis. Nanti saya kasih contohnya di belakangnya. Nah, atau menggunakan data publikasi umum. Nah, jadi kalau misalnya yang namanya menentukan pas bikin AHS gitu ya, pas bikin AHS, terus pas bikin rencana sumber daya gitu kan. Pasti kan kita akan coba nyari tahu ya, cari tahu kalau alat ini biasanya harga satuannya berapa sih per jamnya gitu. Carilah brosur, tanyalah ke vendor gitu. Sewa di sana sejam berapa gitu. Sewa alat di sini berapa sejam gitu, atau enggak ngelihat ke panduan-panduan, ada banyak peraturan lembaga pemerintah gitu ya, dari entah itu gubernur, entah itu SNI, ada standar-standar ada juga gitu yang memberikan data-data berupa harga satuannya berapa gitu kan, ada jurnal harga satuan gitu kan, yang sekarang udah tahun 2021, berarti udah edisi keberapa tuh? Edisi ke-20 ya, 20 atau 21 gitu ya. Itu harganya 500.000, nggak salah, kayak buku telepon zaman dulu, Yellow Pages, cuman khusus untuk harga satuan gitu ya. Nah, atau koefisien gitu kan, koefisien produktivitasnya, koefisien harga satuan juga di situ. Nah, ini walaupun mungkin nggak begitu akurat ya. Waktu itu pernah saya ceritakan kapan ya, di kelas siapa ya? Di kelas ini atau di kelas yang lain itu saya pernah bilang gitu ya. Yang namanya koefisien harga satuan, produktivitas, itu setiap kontraktor pasti punya rahasianya, gitu. Punya angka rahasia lah gitu. Ya, yang nggak akan di-share ke siapa-siapa. Kenapa ya? Karena namanya produktivitas itu kan kayak kekayaan intelektualnya si kontraktor gitu. Rahasia dagangnya si kontraktor. Kenapa kontraktor yang satu bisa lebih cepat daripada yang lain misalnya? Kenapa kontraktor yang ini bisa lebih walaupun lebih cepat, walaupun lebih mahal tapi lebih cepat daripada yang lain? Kenapa kontraktor yang satunya lagi nggak terlalu cepat,
selalu tepat waktu dan selalu aman. Nah, itu yang akan menentukan tadi produktivitasnya. Itu yang menjadi rahasia dagang untuk setiap kontraktor. Nah, lalu ada tools yang berikutnya estimasi bottom up gitu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi juga di sebelumnya ya. Nah, saya mau menjelaskan untuk decision tree-nya ini ya dari alternative analysis. Ini yang kira-kira perlu dipelajari juga. Jadi namanya decision tree gitu ya. Dengan decision tree itu ini bukan artinya gini. Mungkin langsung aja kita ke contohnya kali ya. Oke, misalnya contoh seperti ini. Jadi yang namanya decision tree itu ada istilahnya 3 nodal. Ya, ada 3 titik. Ada nodal decision, kotak, nodal bulat ya, chance node gitu. Chance ini artinya peluang. Atau end of, dan terakhir itu adalah istilahnya end of branch, ini ujung ya, titik ujung dari sebuah cabang. Nah, misalnya contoh kasus seperti ini. Misalnya sebuah kontraktor ya ingin membuat sebuah pondasi dalam. Gitu ya. Pondasi dalam kan yang kita ketahui singgangannya ada 2 kan, yang bore pile atau yang driven pile, gitu, yang pancang gitu. Nah, kita anggap aja untuk contoh ini misalnya yang bore pile itu lebih mahal, gitu, 14 miliar. Misalnya dari awal sudah ada kecondongan untuk memilih bore pile misalnya gitu. Nah, terus ada satu alternatif tiang pancang yang 10 miliar dolar misalnya harganya. Lebih murah, iya lebih murah. Cuman kita belum tahu resiko-resikonya apa. Dan maka dari itu dari pondasi dalam itu ada satu titik noda yang namanya decision node, kotak gitu kan. Nah, lalu ada 2 pilihan. Bisa 2, bisa 3. Ini juga bisa dipakai untuk memilih subkon tadi misalnya. Nah, kita anggaplah yang bore pile ini udah fix lah ya, udah fix 14 miliar untuk harganya. Nah, ketika kita menganalisis tiang pancang, nah ada resikonya. Ada resiko dia itu 20% ya, kemungkinan ya, ada kemungkinan misalnya 20% itu dari angka mana Pak 20%? Gitu kan, dari hasil data lapangan misalnya. Gitu. Ya, kayaknya kalau di daerah sini apa namanya tanahnya suka ambles tiba-tiba gitu kan, atau misalnya tanahnya lumayan bagus kok. Gitu. Atau justru malah terlalu keras tanahnya dulu sini bekas urukan apa segala macam gitu. Nah, jadi makanya ada peluang di situ ya, ada peluang 20%. Ini juga angkanya kira-kira. Jadi ada peluang 20% tidak mencapai kedalaman desain. Nah, karena ini adalah sebuah peluang, kalau ada 20% peluang tidak sampai kedalaman desain, berarti sisanya alternatif berikutnya 100% dikurangin 20%. Berarti kemungkinan yang sebaliknya 80% mencapai kedalaman desain. Nah, kalau misalnya tiang pancang itu memang berhasil mencapai kedalaman desain semua, maka tiang pancang itu dia tidak akan ada penambahan biaya sama sekali. Dianggap ada plus 0 miliar. Nah, sehingga kalau tiang pancang itu berhasil, ya kemungkinan berhasilnya terjadi gitu ya, makanya dia hanya mengeluarkan biaya sebesar 10 miliar di sini. Nah, tapi gimana kalau peluang yang kemungkinan berikutnya? Oke, gimana kalau misalnya tidak sampai ke kedalaman desain? Gitu. Oke lah, kita bisa coba gali sebagian atau bongkar semua, kita pilih yang mana deh, gitu kan? Kita bisa alternatifnya 2 ini gitu misalnya. Kita pilih bongkar semua atau gali sebagian dan dicor. Nah, kalau misalnya digali sebagian lalu dicor, kita bisa nambah biaya 5 miliar. Jadi jalur yang ini dia berpeluang lebih mahal malah daripada bore pile 15 miliar. Nah, kalau bongkar semua lalu ganti metode dengan bore pile, nah ini makin mahal lagi, bongkar lagi jadi sampai 25 miliar. Nah, jadi berapakah sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiang pancang ini gitu ya? Ada namanya expected monetary value, yaitu angka dari sini ya yang di belakang-belakang ini dikalikan dengan peluang-peluangnya lalu dijumlahkan ke depan semua. Contohnya yang ini. Untuk yang ini ya, expected monetary value di setiap chance node. Chance node yang ini, dia itu expected monetary value-nya adalah 15 miliar dikali 0,6 ya, ditambah 25 miliar dikali 0,4 atau 40%. Jadi chance node yang ini dia punya expected monetary value 19 miliar. Jadi kalau misalnya nih sampai tiang pancangnya ternyata tidak sampai
tidak sampai kedalaman desain, nah, siap-siap aja merogoh kocek sampai 19 million US dollar gitu. Berarti udah ada kemungkinan pembengkakan biaya sampai 5 million. Tapi Pak, kan masih ada kemungkinan kita berhasil, Pak. Nah, ini orang yang optimistis akan ngomong kayak begitu. Oke, kita hitung juga. Nah, expected monetary value di sini berarti kalau misalnya dihitung yang atas dengan yang bawah, mana tadi 10 million dikali 0,8 ditambah 19 million dikali 0,2. Jadi ada 11,8 million. Gitu. Jadi kalau misalnya dihitung kemungkinan berhasil juga cukup besar 80%, tiang panjang itu seenggaknya masih berdasarkan expected monetary value-nya masih lebih murah daripada bore pile. Gitu. Ya, jadi siapkan saja ya. Jadi untuk decision tree ini kalau misalnya dari konteks untuk perencanaan biaya cadangan ya, biaya kontingensi itu bisa dipakai juga. Jadi maksudnya angka EMV ini atau expected monetary value ini ya, kita seenggaknya cukup menyediakan biaya tambahan gitu ya, biaya kontingensi sebesar 1,8 million kalau nanti kita memilih tiang panjang. Kalau borpal gimana ya? Borpal juga sama, berarti harus dianalisis dulu resikonya apa, peluangnya apa, dan segala macamnya. Gitu. Oke, nah jadi inilah yang namanya decision tree analysis. Kalau misalnya untuk subkon gimana Pak? Ya sama. Misalnya subkon A, subkon B gitu untuk pekerjaan fondasi dalam gitu. Subkon A produktivitasnya satu hari satu lubang saja, gitu kan? Harganya murah. Misalnya ada subkon A gitu kan. Subkon A harganya misalnya per titik 100 juta misalnya. Lalu ada subkon B penggalian per titik 150 juta satu titik misalnya. Nah, cuman kalau untuk tiang yang subkon A cuman bisa satu titik satu hari gitu kan, dan suka telat. Nah, kalau telat nambah biaya, itu kemungkinan telatnya tinggi. Nah, sedangkan tepat waktu yang sehingga tidak menambah biaya kemungkinan kecil. Nah, kalau subkon B, ya kan, telatnya jarang banget. Cuman dari 100 pekerjaan cuman 1%, cuma satu kerjaan yang telat. Gitu. Itu pun juga bukan salah dia, lebih sering tepat waktu. Nah, itu kalau dihitung nanti bisa kelihatan tuh mana yang akhirnya lebih murah gitu. Yang sebenarnya kalau dihitung-hitung resiko yang belum terjadi gitu ya, akan lebih murah gitu. Kalau pengalaman saya ada rupa ada harga lah gitu, ada rupa ada harga beneran gitu. Saya pernah dulu di project gitu kan, ada sekian ratus bahkan sekian ribu titik pengeboran pondasi gitu kan. Kita milih waktu itu, kami sempat memakai subkon yang yang bisa sehari cuma satu titik gitu kan, tapi dari itu kerjanya berantakan, suka telat gitu kan, bahkan butuh waktu 2 hari untuk menggali satu aja gitu kan, pernah terjadi kecelakaan kerja dan lain-lain gitu kan. Wah, kecewa deh. Tapi mereka ketika tender itu bisa ngasih harga murah banget memang gitu. Akhirnya karena kami saking sebelnya gitu kan, sama sering terjadi telat gitu, sering terjadi masalah, kami cari lagi lah subkon yang baru untuk sisanya gitu kan, yang belum selesai. Dapat ada harga lebih mahal, tapi sehari bisa nggali 2 karena dia pinter. Gitu. Karena mereka punya taktik pengaturan site manajemennya bagus, rapi, ya kan. Selain itu juga penempatan posisi alatnya mereka juga pinter, inovatif gitu. Jadi mereka itu bisa dalam sehari bisa ngegali 2 titik bor dalam 30 meter. Keren. Jadi walaupun mahal, sepadan lah harganya gitu. Dan gitu mereka juga punya standar lebih tinggi juga. Oke. Nah, sehingga nanti ketemulah yang namanya outputnya resource breakdown structure gitu. Dan kebutuhan sumber daya aktivitas. Yang namanya RBS itu bisa bentuknya seperti ini. Ya kan? Untuk fasilitas apa saja, equipment apa saja, software apa aja, human resource apa aja. Ini RBS sudah seperti ini. Atau dibuat berdasarkan WBS-nya. Supaya misalnya dibuat sesuai dengan acuan lingkup gitu ya, WBS gitu, supaya untuk memudahkan mengelompokkannya seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang dikerjakan dalam proses yang dikerjakan dalam proses estimasi sumber daya itu adalah kita
menentukan jumlah jenis dan jumlah kebutuhan sumber daya aktivitas. Nah, kalau misalnya kebutuhan material, itu kan berarti dari hitungan QS-nya. Kalau misalnya menentukan jumlah pekerja dan alat berat, nah itu nanti akan menentukan ke durasinya. Nanti itu akan saya jelaskan di belakangan. Lalu yang kedua, menentukan jenis dan jumlah kebutuhan sumber daya pendukung aktivitas atau temporary works. Perlu nggak kita masang stagger dulu? Harus. Stagger itu bagian dari K3, harus ada stagger, harus ada scaffolding, harus besi galvanized tebal 3 mili. Waduh, mahal tuh, ya kan? Nah itu harus ada dulu. Kalau itu belum ada, nggak boleh jalan kerjaannya, nggak boleh pasang berkising dulu. Nah itu kan akhirnya mempengaruhi di mana? Mempengaruhi di aktivitas sebelumnya tuh, ya, proses sebelumnya, mempengaruhi di network diagramnya, di penjabaran aktivitasnya. Nah, jadi ketika kalian nanti membuat network schedulingnya gitu kan, jangan lupa memasukkan aktivitas-aktivitas pendukung ya yang bisa meningkatkan K3-nya dan quality-nya. Jadi jangan cuma asal yang penting aktivitas jalan dulu Pak. Salah itu, hati-hati. Kalau pola pikiran seperti itu, ya yang penting jalan dulu Pak. Kita bikin apa kayak gini, jalan dulu. Nanti aktivitas-aktivitas pendukung ini ya, ini kan istilahnya gini. Ini aktivitas pendukung ini kalau misalnya kita hitung biayanya ya, itu kan biaya yang tidak akan istilahnya apa sih? Yang value-nya itu tidak dibayar oleh oleh pemberi kerja, oleh owner gitu loh. Ya, misalnya tadi tuh membangun apa? Bikin stagger atau scaffolding. Apakah setelah proyek selesai scaffoldingnya diserahkan ke owner gitu kan? Ya enggak juga. Gitu. Malah besinya bisa dijual lagi gitu. Tahu udah besi diapain dijual lagi. Gitu kan. Atau mungkin disewa gitu. Nah, kalau misalnya disewa itu berarti kan uangnya dikeluarkan oleh kontraktor untuk membangun scaffolding itu kan tidak serta-merta dibayarkan kembali oleh owner. Tidak, owner itu hanya membayarkan barang jadinya, deliverable-nya, hasil aktivitas utamanya. Gitu. Ya. Nah, jadi makanya ketika membuat network diagram tadi itu, tentukan juga aktivitas-aktivitas pendukungnya apa saja nanti di situ. Nah, kan yang udah keburu ngumpulin langsung kepikiran menyesal tuh. Iya belum masukin aktivitas pendukung nih. Waduh, ditarik lagi. Proyeknya ditarik lagi proyeknya. Submit ulang. Ya udah nggak apa-apa lah. Dikoreksi aja gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah agregasi atau pengelompokan kebutuhan tiap sumber daya utama dan pendukung. Nah, ini tadi membuat namanya RBS. Nah, sehingga nanti dibuat yang namanya RBS di situ. Jadi yang namanya Activity Resource Estimate menjawab butuh sumber daya apa sajalah untuk menyelesaikan sebuah paket pekerjaan. Nah, oke. Nah, oke. Sebelum masuk ke sub berikutnya, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke, kita langsung aja lanjut berarti ya. Oke. Nah, jadi yang namanya estimate activity duration itu adalah proses mengestimasi durasi sebuah aktivitas ya dengan sumber daya yang diestimasi pada proses sebelumnya gitu. Kita udah tahu nih kita mau pakai alat apa aja. Kita pakai subkon siapa, kita pakai vendor siapa aja. Ya kan? Lagi-lagi dari proses manpro, perencanaan manajemen waktu, penjabaran aktivitas, identifikasi resiko, ya kan, mendapatkan tim proyek, ya, lalu dibuatlah estimasi durasi aktivitas. Nah, tapi ingat ketika membuat estimasi durasi aktivitas itu, kita juga butuh proses manpro tambahan. Nah, dari scope definition gitu ya, ini penting nih. Ya, dari scope definition sampai dan yang aktivitas sebelumnya estimasi sumber daya aktivitas. Nah, kalau untuk ini ya, untuk 9.3 12.2 ini sudah saya jelaskan tadi di section sebelumnya ya. Daftar risiko juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, yang menjadi perlu saya jelaskan tambahan adalah scope definition, scope statement.
secara sederhana gitu ya, in the simplest way, ya, kenapa kita perlu namanya scope statement dari scope definition itu adalah kita menentukan apa saja yang tidak kita kerjakan dan apa yang kita kerjakan. Adanya scope statement ini ya, input data scope statement ini akan memberikan batasan yang cukup jelas. Misalnya jangan sampai misalnya kayak begini. Untuk paket pekerjaan apa misalnya ya? Paket pekerjaan apa gitu ya contohnya ya. Nah, gini deh. Paket pekerjaan dinding lantai 1 misalnya. Ya, pekerjaan pembuatan dinding lantai 1. Di scope statement punya si kontraktor, punya si main kontraktor itu adalah yang namanya pekerjaan dinding itu dilakukan setelah pengecoran balok dan kolom selesai. Lalu yang kedua adalah pekerjaan dinding itu hanya mencakup pemasangan bata, ya kan? Lalu direkatkan dengan plasteran gitu kan, dengan semen, that's it. Tidak termasuk pekerjaan acian atau aci dan finishing tidak termasuk di situ. Nah, kalau misalnya pekerjaan misalnya nih hanya sampai ke pemasangan bata ringan misalnya atau bata hebel misalnya, terdefinisi dengan jelas, maka dalam satu hari itu bisa menyelesaikan let's say 100 meter persegi dinding misalnya kayak begitu ya. Saya nggak tahu angka pasti berapa, kita contoh segitu aja. Sehingga untuk mengerjakan untuk menyelesaikan 2000 meter persegi lantai 1 gitu kan, semua dindingnya gitu bisa dalam waktu 20 hari misalnya kayak begitu. Nah, cuma tiba-tiba misalnya ada permintaan, sekalian deh Pak, kerjain acian atau finishingnya gitu kan. Tahu permintaan dari siapa lah, dari atas gitu. Apakah masih bisa diselesaikan 20 hari? Sedangkan kalau misalnya nggak sehari akan mempengaruhi aktivitas yang berikutnya, karena bisa jadi aktivitas ini kritis. Nah, itu mesti hati-hati tuh. Ya, kalau misalnya sampai ada tadi itu istilahnya creeping gitu ya, istilahnya scope creeping itu terjadi, apalagi terjadi di aktivitas yang masuk jalur kritis. Oke, mungkin di aktivitas ini ya, di aktivitas yang tadi dinding itu, cuma ngaret sehari kok Pak, udah tenang aja lah, ngaret sehari gitu. Tapi aktivitas berikutnya, kalau misalnya ngaret, efeknya gede. Bisa jadi kan, siapa tahu. Misalnya aktivitas berikutnya tadi, untuk pekerjaan interiornya udah harus masuk misalnya kayak begitu. Telat dikit, langsung bengkak, biayanya langsung bengkak. Wah, malah jadi masalah kan? Gitu. Cuma karena ingin bikin seneng bos gitu misalnya kayak gitu kan, pengen gold plating gitu, akhirnya ya udahlah nambah-nambah dikit nggak apa-apa lah Pak gitu. Agak nambah-nambah dikit nggak apa-apa lah gitu, kasih invoice lah beres gitu. Yang kayak gitu-gitu malah bikin bahaya. Gitu. Kalau mikirnya cuma jangka pendek, ya mungkin efeknya kecil, tapi efek ke belakangnya itu bisa gede. Hati-hati makanya pentingnya ketika mengestimasi activity duration itu, yang namanya scope statement yang tegas menyatakan itu harus dipakai. Karena begitu ada tambahan aktivitas yang sebenarnya di luar lingkup itu jangan dihitung durasinya. Gitu. Itu bukan tanggung jawab si kontraktor ini, gitu misalnya. Oke. Nah, lalu menggunakan alat teknik apa? Expert judgment. Gitu kan, bisa tadi pendapat pakar, bisa pakai analogi juga bisa di situ. Ini biasanya yang tadi, ini untuk estimasi top down. Misalnya kita belum tahu mau pakai sumber daya alat apa gitu kan, dipatok aja. Ya udah pokoknya untuk kerjaan fabrikasi tulangan ini harus bisa selesai 1 ton dalam waktu 2 hari misalnya gitu kan. Dipatok begitu. Jadi untuk expert judgment dan estimasi analogis itu sifatnya top down yang agak matok gitu, kasih target bahasa sederhananya. Kalau parametrik, nah parametrik nanti akan kita jelaskan di belakang gitu ya. Decision making tools tadi juga termasuk tadi itu decision tree analysis ya, sama. Reserve analysis ini untuk menggunakan cadangan gitu ya, atau menggunakan database durasi estimasi. Nah ini balik lagi ke SNI dan segala macamnya. Nah dari keluaran estimasi durasi aktivitas ya,
ketemu tuh aktivitas yang paling bawah gitu kan, dimasukinlah angkanya berapa hari. Kalau misalnya dimasukin ke MS Project, langsung ketahuan tuh, langsung dihitung top down ke atas, ya, dicari jalur kritisnya, estimate duration sekian ratus hari, ya, dibuatlah yang namanya pembuatan jadwalnya. Nah, oke, nih tulisan teknik sini ya. Jadi kalau tadi ya, untuk analogis atau apa, termasuk juga salah satunya untuk expert judgment gitu ya, ini pakai data historis gitu. Jadi omongannya gitu, Pak, waktu itu bikin apartemen berapa lama, Pak? Ah, bisa lah, Pak. Kayak saya seminggu 1 lantai naik, bisa lah gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Bos tapaknya berapa, Pak? Sekian ratus meter persegi gitu. Oh, ya, saya juga kira-kira segitulah, Pak. Ya udah, berarti itu bisa dipakai gitu untuk estimasi analogis. Jadi pakai data historis yang proyeknya serupa, mirip-mirip. Nah, lalu tadi kalau parametrik gitu ya, parametrik itu udah ada perbandingan statistik dan variabel-variabel lain. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di belakang nih, ada nih slide berikutnya. Nah, lalu juga bisa dipakai untuk teknik pengambilan keputusan tadi, pakai FGD gitu kan, random gitu, misalnya bukan diskusi brainstorming gitu kan. Untuk ngerjain ini berapa lama? Nah, biasanya ini kalau misalnya di proyeknya ketika perencanaan proyek itu di level owner biasanya untuk proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur besar gitu. Kayak misalnya waktu itu waktu Jakarta mau membangun MRT misalnya. MRT itu kan belum pernah ada di Indonesia sama sekali. Nggak ada data pembandingnya di Indonesia itu kayak gimana gitu. Udah gitu dibangun di Jakarta, kota megapolitan gitu, yang udah pasti akan macet. Bahkan akan tambah macet kalau misalnya ada proyek konstruksi di tengah jalan gitu kan. Nah, karena itu belum ada, adakanlah FGD. Ditanyakanlah ke negara-negara tetangga gitu kan, yang juga negara berkembang gitu, kayak Vietnam gitu. Vietnam kan walaupun negara berkembang sama kayak kita gitu, mereka udah punya MRT. Ke Thailand ditanya gitu kan, ditanya sama expert sana, sama expert di negara ASEAN yang kira-kira selevel sama kita. Ditanya ke Vietnam, ditanya ke Thailand, ya kan, ditanya ke Jepang gitu kan. Jepang sebagai pendananya ya, pakai dana pinjaman dari JICA tuh, Japan International Corporation Act gitu kan. Ditanya gitu kan, JICA punya ekspor gitu kan. Oh, waktu itu kami ngebangun di tempat sepadat ini gitu kan. Jepang kan padat gitu dulu tuh kan. Misalnya kawasan metropolitan itu udah super padat gitu kan. Nah, tapi mereka masih bisa ngebangun gitu. Nah, ditanya tuh FGD gitu kan. Kira-kira berapa lama? Ya kira-kira seginilah gitu. Dan itu pasti akan meleset. Pasti akan meleset gitu. Kalau kalian harus tahu gitu kan, proyek MRT Jakarta yang paket jalan layang itu ngaretnya sampai setahun, sampai 350-an hari, hampir 365 hari, hampir. Gitu. Itu karena apa, Pak? Ngaret. Pembebasan lahan, pemindahan utilitas, dan perubahan-perubahan desain yang lainnya. Banyak gitu. Wah, seru itu. Cuman alhamdulillah dengan walaupun terlambat gitu, tetap mereka bisa berhasil membangunnya gitu, dengan ya berdarah juga sih sebenarnya. Wah, banyaklah itu. Seru. Oke, nah jadi terus ada beberapa catatan tambahan nih ya, ada beberapa tambahan gitu. Yang namanya durasi sebuah aktivitas itu sangat bergantung terhadap metode konstruksi gitu ya. Metode konstruksi termasuk dalamnya juga tadi site management plan seperti apa. Karena nanti ini akan mempengaruhi ke maneuverability sebuah alat gitu ya. Kemampuan bermanuver sebuah alat itu nanti akan mempengaruhi cycle time. Nah, cycle time itu apa sih, Pak? Nanti di slide berikutnya ya akan saya jelaskan. Nah, sehingga kalau misalnya manuver alat berat itu menjadi sebuah variabel yang menentukan, nah maka dari itu yang namanya konstruksi alat berat itu tidak memiliki koefisien produktivitas yang fix atau standardized gitu. Kalaupun ada peraturan pemerintah yang berani menyebutkan angka, misalnya kapasitas produksi konkrit pump, gitu misalnya. Konkrit pump itu CP itu sekian ratus cubic yard misalnya. Itu ada tuh peraturannya di mana ya, saya lupa baca. Saya pernah baca gitu.
itu pun juga mereka memberikannya kisaran antara 10 cubic yard per jam sampai 100 cubic yard per jam. Gitu. Kenapa? Karena setiap alat gitu ya, setiap alat itu punya kemampuan mesin yang berbeda-beda. Gitu. Ya, merek A sama merek B, ya kan, satunya merek Jepang, satunya merek Korea, satunya merek Cina, yang satunya merek Jerman, itu beda-beda. Gitu. Ya, kemampuannya beda-beda di situ. Kemampuannya beda-beda karena apa? Karena tergantung kondisi lapangan, yang asumsi kondisi lapangan yang dibuat ketika merancang mesin itu. Jadi semuanya itu unik. Bahkan satu merek yang sama, dua alat satu merek yang sama ketika ditempatkan di posisi yang berbeda itu juga bisa berbeda produktivitasnya. Gitu. Misalnya yang satu kondisi lahannya tanahnya misalnya agak lembek, jadi nggak bisa ngangkat berat-berat. Yang satu kondisi tanahnya lebih stabil. Nah, itu beda di situ. Jadi makanya butuh yang namanya analisis case by case. Setiap project itu unik, ya. Nah, maka dari itu untuk contoh-contoh perhitungan itu sebenarnya silakan dibuka ya, ada materi-materi tambahan di situ, ada beberapa makalah, lalu juga ada satu file Excel ya, itu saya dapat dari Kementerian PUPR untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Ya, di situ ada tuh tinggal masukin angka berapa gitu kan, lalu ketemu produktivitas dan koefisiennya. Jadi silakan dilihat di Classroom gitu ya. Nah, jadi makanya kita nggak akan ada habisnya paper-paper ya, makalah-makalah tentang produktivitas alat gitu. Ya karena tadi setiap kondisi proyek itu unik gitu. Tinggal nanti paling misalnya nih kita mau tahu produktivitas sebuah pekerjaan pengecoran high-rise building misalnya, itu kita nggak pernah tahu sebenarnya angkanya berapa sih, karena tadi ada yang ngecornya pakai concrete pump, ada yang ngecornya pakai tower crane dan bucket gitu kan, itu pun udah beda produktivitasnya gitu. Kalau misalnya mau dicari berapa sih rata-ratanya, itu data yang dikumpulkan tuh harus sangat banyak, sangat besar gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya misalnya let's say 30 proyek gitu, nggak cukup gitu, karena tadi tingkat keragamannya ya itu beda-beda gitu. Nah, makanya tadi mungkin akan butuh data sangat banyak gitu kan, entah itu dari pengamatan langsung ataupun dari sekian ribu jurnal-jurnal makalah yang ada mengenai produktivitas, dikumpulin, dihitung rata-rata menggunakan let's say content analysis misalnya kayak begitu kan, untuk dicari dari sekian ribu data yang ada itu ngumpulnya di angka mana sih ngumpulnya, nanti kelihatan tuh, kira-kira segini. Nah, ini contoh perhitungannya nih. Ya, kalau nggak salah pernah saya kasih lihat deh ya. Saya kasih lihat di minggu keberapa gitu, saya lupa juga. Kalau nggak salah di minggu kedua gitu atau minggu ketiga. Contoh misalnya gini, untuk pembuatan mutu beton, ini saya ambil dari SNI. Nah, jadi ini SNI 7394/2008 ini juga salah satu bentuk publikasi umum yang memberikan data nih harga, ini harganya udah pasti udah berubah ini. Ini kan data tahun 2008 ya. 2021 udah beda ini pasti nih angkanya nih. Ya kan? Nah, lalu untuk koefisien ini pun pasti juga ada berubah. Gitu. Cuman SNI ini ya, publikasi umum kayak SNI ini, dia akan memberikan data seperti ini. Koefisien ya untuk pekerja 1,65, tukang batu sekian, dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya koefisien 1,65 orang hari, gitu ya, berarti satu pekerja itu minimum banget harus menyelesaikan 1 dibagi 1,65. Dalam satu hari bisa menyelesaikan 0,6 meter kubik beton. Itu menurut standar ini. Cara bacanya seperti itu. Nah, kalau dikerjakan oleh sejumlah pekerja N misalnya, durasinya adalah volume dibagi 0,6 kali N pekerja sama berapa hari dapat di situ. Nah, yang namanya durasi sebuah aktivitas ditentukan oleh peran fungsi yang paling berpengaruh dalam aktivitas itu. Siapakah yang paling berpengaruh di sini? Pekerja. Gitu. Pekerjaannya makin banyak, yang makin cepat. Apakah penambahannya itu linear kah? Belum tentu juga. Bisa jadi malah terjadi masalah, terjadi kongesti, malah menurun produktivitasnya. Gitu. Oke.
Nah, ini kan kalau pekerja ya, orang ya, pakai tenaga nasi gitu kan. Nah, gimana kalau pakai alat berat? Nah, misalnya nih, kita asumsikan misalnya gini, untuk pekerjaan penggalian ya, penggalian pakai alat berat. Asumsinya kondisi tanah gamasnya cukup stabil, jam kerja efektif 7 jam per hari, ada namanya penggalian tanah, ya, ada namanya faktor swelling materialnya. Apa sih swelling itu? Kembang atau mengempisnya. Ya, tanah kondisi bank atau kondisi asli, ketika digali dia akan loose, jadi lepas, dan dia akan mengembang. Gitu. Nah itu tingkat pengembangannya itu berbeda-beda tiap tanah. Makanya kita asumsikan, misalnya untuk tanah yang dalam contoh kasus ini, kita sebut saja faktor swelling tanah 1,2. Jadi dia akan mengembang 20% volumenya kalau begitu digali. Nah, lalu punya berat jenis tanah atau spesifik gravity 1,6 ton per meter kubik. Ya. Urutan kerjanya, gali pakai ekskavator. Ekskavator lalu menuang material galian ke dump truck. Dump truck lalu membuang material ke dalam galian atau ke material galian itu ke sebuah lokasi yang di luar site sejauh 2 km misalnya. Nah, ekskavator punya kapasitas bucket gitu ya. Bucket itu tahu kan yang mana yang ini ya. Bucket embernya itu 0,93 meter kubik. Nah, lalu yang namanya produktivitas ekskavator itu ada banyak faktor-faktor koreksinya. Salah satu contohnya faktor koefisien bucket gitu. Kisarannya kalau satu gitu ya, satu itu berarti terisi penuh kapasitas. Nah ini lagi-lagi tergantung sama jenis materialnya. Gitu. Kalau materialnya loose banget gitu kan, istilahnya gampang tumpah gitu kan, ya berarti dia mungkin nggak akan bisa memenuhi satu. Gitu. Kalau misalnya istilah materialnya lengket, misalnya lengket dan apa sih istilahnya bukan viskos ya, viskositasnya tinggi gitu kan, kohesinya tinggi, dia bisa penuh sampai munjung gitu bisa jadi lebih dari satu, bisa 1,5 gitu kan, atau 1,7, 1,8 bahkan bisa 2 gitu kan, karena tadi materialnya itu lengket dan padat gitu misalnya. Jadi seperti itu. Nah lalu ada faktor yang berikutnya efisiensi alat. Bisa jadi kondisi alatnya kayak gimana ya kan, apakah udah mulai agak mogok-mogok gitu kan, misalnya dirawat apa enggak alatnya, sering ganti oli apa enggak gitu kan. Terus kompetensi operatornya gimana, apakah dia punya SIO, gitu kan. Kalau dia punya SIO, dia kemampuannya seperti apa gitu kan. Nah itu menjadi efisiensi, menjadi salah satu faktor koreksi juga. Ini nanti akan mengurangi kapasitas bucket ini nanti nih gitu. Nah lalu ada cycle time. Nah cycle time ini untuk yang istilahnya waktu yang diperlukan untuk gali ya kan, untuk menggerak, untuk manuver menggali ya kan, berputar, buang gitu kan. Nah itu berapa dihitung dalam waktu berapa detik, dari waktu sekian detik itu dikonversilah menjadi menit gitu. Nah selain ekskavator ya, karena tadi di sini urutan kerjanya dia ada pakai berapa alat. Oh ada 2 alat, ekskavator dan dump truck. Nah, ada dump truck di sini ya kan, dia punya kapasitas baknya 3,5 ton ya kan? Dia punya faktor efisiensi alat 0,83, asumsinya seperti itu aja. Ketika dia jalan muatan penuh cuma 20 km per jam, kalau muatan kosong 30 km per jam. Cycle time-nya untuk dia memuat, lalu dia jalan ke site-nya, lalu berangkat lagi dari tempat pembuangan, lalu waktu manuver untuk muter balik dan segala macam, nah itu dihitung semua tuh jadi satu cycle time. Nah sehingga kalau dihitung-hitung gitu ya, misalnya dari asumsi yang tadi gitu kan, kapasitas produksi per jamnya tadi, ini kapasitas bucket dikoreksi oleh tadi 2 faktor yang tadi, faktor bucket sama faktor alat ya kan, dibagi dengan cycle time-nya dikali faktor pengembangan pengembangan tanahnya gitu, dikali 60, dapatlah 128,65 meter kubik per jam. Dari angka ini ya, jadi artinya apa? Ekskavator ini gitu ya, untuk tadi dia menggali ya kan, untuk dia menggali, berputar, lalu ngebuang gitu kan, dalam 1 jam itu dia bisa menggali, berputar dan menjam itu sampai 128,65 meter
kubik dalam 1 jam. Gitu. Sehingga nanti koefisien kapasitas produksi ini menjadi koefisien untuk analisa harga satuan. Nah, itu kalau baru satu alat ekskavator, dia punya kapasitas produksi atau produktivitas sebesar sekian ini. Lalu dump truck. Nah, dump truck waktu muat yang pertama, ya dari tadi tuh kapasitas kapasitas muatannya dia, ya kan? Dia bisa muat berapa ton dibagi sama berat jenis tanahnya, gitu, ya kan? Dikali Q1 yang ini nih. Q1 yang mana sih itu dia? Q1 yang benar, Q1 yang ekskavator. Jadi dia waktu muatnya ya tergantung dari si ekskavator dia, ya. Jadi dia sampai apabila ekskavatornya dia bisa menggali dan memindahkan 128,65 meter kubik material dalam 1 jam, berarti si dump truck itu akan terisi penuh dalam waktu 0,82 menit. Jadi berapa cycle time tuh? Cepat juga ya, gitu. Nah, terus dia jalan ke site-nya, kecepatan isi itu lebih lama daripada waktu pulangnya. Waktu manuver untuk masuk ke site lalu muter balik ya kira-kira semenit lah, gitu. Dihitunglah cycle time-nya sebesar 11,82. Sehingga satu buah dump truck gitu ya, dia punya kapasitas produksi untuk memindahkan material dalam 1 jam itu 7,68 meter kubik. Dalam 1 jam, si dump truck itu bisa menjalankan fungsinya untuk membawa dan membuang tanah sebesar 7,68 meter kubik per jam. Sehingga masuklah ke koefisien alatnya sebesar 1 dibagi Q2 ini. Gitu. Ini lagi-lagi masuk ke untuk analisa harga satuannya. Ya. Nah, jadi misalnya nih, ada volume tanah yang harus digali 10.000 meter kubik misalnya. Banyak ya. Nah, berapa lama durasi pekerjaan penggalian? Tadi pakai ekskavator. Kalau yang digali misalnya 10.000 meter kubik. Terus yang dipindahkan harus dibuang, misalnya dibuang semua gitu kan, 10 meter kubik juga. Berapa lama durasinya? Dengan asumsi tadi kapasitas produksi seperti yang dihitung sebelumnya. Nah, satu ekskavator berarti dia bisa menggali 10.000 meter kubik tanah dalam waktu 78 jam. Ya, 78 jam. Satu dump truck untuk tadi membuang tanah segitu 10.000 meter kubik sampai 1.300 jam. Waduh, lama banget, Pak. Ya, iya, karena ini hanya satu alat. Ya. Berarti kalau misalnya nih ada aktivitas tadi gali dan buang, mana yang paling menentukan? Ya dump truck yang ini. Pasti yang ini paling lama. Kenapa? Logikanya begini aja. Ekskavator gali, lalu ditaruh di dump truck-nya. Dump truck-nya udah dalam kurang dari 1 menit udah keisi penuh. Terus dia jalan. Dia jalan ke lokasi pembuangan. Gitu. Dia jalan ke lokasi pembuangan, terus ekskavatornya ngapain? Dia nggak bisa memindahkan ke dalam dump truck. Dia cuma bisa diam sampai nunggu dump truck-nya balik lagi ke rekap dia. Nah, maka dari itu dihitunglah. Berarti butuh dump truck berapa banyak, Pak, biar bisa sama. Sehingga enggaknya. Coba aja dibagi. 1.302 dibagi 78. Itu sekitar berapa tuh? Coba dihitung. 1.302 dibagi 78. Itu saya pernah ngitung deh. 1.302 dibagi 78. 16,7, Pak. 16,7 truk. 16,7 truk atau 16,7 atau 17 perjalanan. Nah, beda loh, ya. Kan bisa jadi kita hitung misalnya begini. Ini 17 truk atau 17 perjalanan trip. Nah, kalau misalnya truknya terbatas, misalnya cuma ada 3, seenggak-enggaknya dari ketiga truk itu, kalau misalnya mau mencapai durasi yang sama 78 jam, mereka itu secara kumulatifnya itu mereka bertiga dan truk itu harus berjalan sebanyak 17 perjalanan. Bisa jadi dalam truk yang satu dia berapa? 6 misalnya. Ada yang jalan 6 kali, ada 2 yang jalan 6 kali, sisanya jalan 5 kali misalnya.
Itu 5 kali bolak-balik gitu. Nah, itu seperti itu perhitungannya. Oke? Udah pusing? Gitu ya. Nah, sehingga logikanya adalah ini nanti terkait sama nah, sini nanti nih analisa harga satuan. Nah, jadi logikanya adalah ya, logika matematikanya ya, kita pakai logika matematika sederhana. Makin besar angka di bawah ini pembilang penyebut ya. Pembilang yang di bawah itu pembilang atau penyebut ya? Saya lupa deh istilahnya. Penyebut ya? Penyebut. Ya, penyebut ya. Oke. Makin besar penyebutnya, koefisien ini makin kecil apa makin besar? Makin Kecil. makin kecil. Artinya semakin besar produktivitasnya, makin produktif, makin pendek durasinya, harga satuannya akan semakin murah atau mahal? Murah atau mahal? Saya ulangin ya. Makin produktif nih, ini angkanya nih, angka yang di sini makin gede nih, ya kan? Makin gede, ya, makin besar, makin produktif. Durasinya makin lama atau makin sebentar? Bentar. Makin sebentar. Kalau makin sebentar, harga sewa per jamnya makin murah atau makin mahal artinya? Sama aja. Kok sama aja? Lebih murah ya? Ya berarti kan disewanya kan makin sebentar dong. Ya apa enggak? Coba yang lainnya bantu yang mana bantu. Levelnya makin cepat. Kalau makin cepat artinya harga durasi sewanya makin sebentar atau makin lama? Bentar. Makin sebentar. Kalau makin sebentar berarti makin murah atau makin mahal? Murah. Makin murah. Dibuktikan dengan apa? Koefisien ini makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Di sini angka, iya, di sini angkanya makin kecil. Dikalilah sama harga satuannya, makin murah. Gitu. Jadi logika matematikanya seperti itu ketika membuat harga satuannya. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian perhatikan SNI, koefisien yang ada di SNI atau di peraturan-peraturan, itu koefisiennya pasti gede-gede angkanya. Gitu. Ya, dianggap itu akan lama banget kerjanya. Nah, cuma kalau misalnya kalian misalnya nih ngintip-ngintip lah di kantor tempat magang kalian gitu, atau kalian yang sudah bekerja, melihat iseng-iseng melihat di koefisien harga satuannya itu pasti kecil-kecil angkanya. Gitu. Karena tadi istilahnya yang namanya koefisien itu setiap kontraktor tuh pasti punya beda-beda, punya angka yang beda-beda. Makanya dipakailah untuk tender murah-murahan gitu. Jadi istilahnya ya, yang namanya murah-murahan itu, ya, kalau misalnya benar murah dan bagus gitu ya, banding-bandingan harga itu artinya adalah siapa yang bisa paling produktif. Kalau kita pakai logikanya ini, logika produktivitas alat berat. Kita pakai logika yang benar. Gitu. Ya, jadi yang namanya tender itu sebenarnya harusnya bukan untuk mencari yang termurah, tapi mencari siapa yang paling produktif. Nah, untuk sebuah kontraktor menjadi paling produktif juga harus memperhatikan keamanan dan kualitas. Iya kerja asal cepat, oh produktif banget Pak, iya cepat, pokoknya kerja cepat lah, sehari bisa berapa gitu kan. Nah, cuman ketika hasil jadinya berantakan atau enggak malah sering terjadi kecelakaan, apakah itu bisa dikatakan produktif? Ya enggak juga, itu namanya kerja asal gitu. Kerja asal-asalan juga cepat gitu loh ya. Jadi dilihat lagi metode konstruksi seperti apa sehingga ketemulah kapasitas produksi per jamnya kayak gimana. Oke. Nah, ini sekarang saya mau ini udah ya tadi ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan crane? Nah, kalau crane nih apapun bentuknya, mau itu yang mobile crane, mau itu crawler crane atau tower crane gitu kan. Nah, sebenarnya pada dasarnya yang namanya effective productivity itu dia punya load capacity dikali faktor alat dikali 60 dibagi cycle time in minutes ya. Nah, tapi yang namanya crane ya, load capacity ini sangat tergantung dari posisi crane-nya ada di mana. Terus panjang sudut boom-nya, outrigger dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Tower crane pun juga pengaruh gitu.
berapa panjang radiusnya, gitu kan? Dari si jeepnya itu berapa panjang durasinya. Nah, jadi kalau untuk pengangkatannya, apapun bentuknya, ya, dia itu punya yang namanya safety working load. Dia punya namanya lifting plan. Lifting plan itu bisa menggambarkan dia site, posisi kerennya ada di mana, ya, dan termasuk ada namanya load chart seperti ini. Para lihat yang kayak begini, load chart. Ya, nih contohnya di sini nih. Nah, ini ada sudut boomnya di sini ya, sudut boom 77 derajat, 70, 68, lalu ini panjang boomnya 26 feet. Gitu. Kalau misalnya posisinya si crane gitu ya, entah itu mobile kendor atau si crane itu di posisi tertentu, yang sehingga dia menyebabkan harus mengangkat sebuah barang, ya, sebuah peralatan, sebuah material dengan sudut boom yang di sini, ya, dan harus memanjangkan boomnya sejauh entah itu 26 feet, 38 feet, atau 48 feet, dia itu punya kapasitas angkut yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, sudutnya makin kecil dan panjang boomnya makin panjang, ini kapasitas angkutnya makin kecil. Tuh di sini nih, ya, ini udah sampai extend nih, dia ada perpanjangan lagi di sini. Makin lama makin kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya makin panjang boomnya, itu kemungkinan dia akan terguling itu makin besar. Kenapa? Lengan momennya itu makin besar lengan momennya. Gitu. Ya. Lengan momen gulingnya atau terjungkirnya si kren itu hanya bisa menahannya, cuman outriggernya aja. Outrigger itu kaki-kaki yang di sampingnya itu loh. Tahu kan kren kayak gimana, ada kaki-kakinya tuh, kaki-kaki penahan. Itu yang namanya outrigger. Nah, jadi misalnya kayak gini. Kalian misalnya ada yang pakai crane untuk pengangkatannya. Pengangkatan bekisting ke lantai 10 misalnya. Bekistingnya berapa kilo beratnya itu? Bekistingnya terbuat dari apa? Gitu. Yang bekisting terlalu ringan. Nggak seru. Tulangan. Nah, tulangan dah. Tulangan kolom, tulangan balok gitu kan. Harus ngangkat berapa ton? Gitu. Satu rangka gitu ya, satu kayak kawat rangkaian tulangan kolom yang balok tuh kalau di rangka itu berapa kilo tuh. Dia di lantai 10 ya kan. Posisinya si kren harus agak jauh dari lokasi gedungnya. Kenapa? Mungkin ada halangan atau apa gitu kan. Nah, itu nanti akan menentukan. Biasanya nih misalnya dikasih tahu, oh ini kerennya bisa ngangkat kok Pak, bisa ngangkat 2000 bisa ngangkat 10 ton misalnya kayak begitu, 10.000 kilogram kan. Nah, cuman kan dilihat lagi. Kalau misalnya di posisi kren itu dia bisa menyebabkan dia harus membentuk sudut boomnya berapa derajat dan panjang boomnya berapa, itu namanya 10 ton itu pasti akan berkurang, akan terkoreksi lagi, gitu, ya. Jadi ketika nanti menentukan kapasitas produksi atau load capacity-nya si kren itu, konsultasilah terhadap lifting engineer-nya, gitu. Biasanya lifting engineer itu under HSE. Biasanya gitu. Orang HSE, apalagi HSE yang dulu di oil and gas tuh pasti tahu banget tuh yang namanya ini nih. Gitu. Ya. HSE konstruksi pun juga sekarang sudah harus tahu. Gitu. Harusnya tahu juga nih. Nah, untuk load chart tiap jenis dan merek kren itu pasti akan beda-beda. Jadi makanya biasanya untuk biasanya kalau kontraktor gitu ya, kalau misalnya mau mengadakan crane gitu, untuk tower crane atau mobile crane, cobalah minta nih load chart-nya nih. Harus ada gitu. Harus bikin namanya lifting plan. Gitu. Oke. Nah, istilahnya aturan gampangnya gitu ya. Kalau misalnya lihat dari posisi site-nya gitu kan, posisi alat beratnya atau crane-nya gitu kan, makin sulit kondisi pengangkatannya, produktivitasnya itu akan makin kecil sehingga makin lama durasinya. Itu rule of the thumb-nya lah. Nah, kalau CP, CP ya, ini sekarang untuk pengacan beton gitu ya. CP, nah ini
sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya. Polanya agak mirip dengan tadi buang tanah gitu. Dengan asumsi si CP itu ibarat kata ya, dia itu ibarat kata kayak ekskavatornya, kalau mixer truck itu kayak dump trucknya gitu. Nah, concrete pump itu tergantung spesifikasi pompanya. Nah, biasanya ya alat beratnya kayak concrete pump itu sebelum ngecor gitu ya. Biasanya misalnya kayak gini, ngecor jam 10 malam, si concrete pump itu jam 5 sore udah standby di titik yang terdekat dengan tempat yang akan dicornya itu. Udah standby dia. Gitu, udah manasin dieselnya gitu kan, udah pasang pipa trainingnya, terus ini pipanya udah naik dan segala macam. Nah, tinggal nunggu mixer trucknya, kalau misalnya pakai ready mix ya, pakai button ready mix, mixer truck itu tinggal dipanggil aja dari batching plant yang dekat site-nya gitu. Nah, ini polanya akan sama seperti di dump truck itu. Berapa kali trip dia jalan bolak-balik tuh. Nah, jangan sampai ya ketika tadi mau estimasi durasi gitu ya, jangan sampai si CP-nya itu akan idling atau nganggur gitu. Tapi kalau misalnya mixer truck yang datang juga terlalu cepat gembrondongnya, nah ingat ini semen loh, bisa keras. Kelamaan nunggu ya gara-gara antriannya panjang, bisa dibawa pulang di reject, kita rugi gitu. Berapa kubik tuh ruginya tuh kan. Oke, nah lalu namanya concrete pump ini ya, ini perlu saya tambahkan ya. Kalau misalnya kita bicara kapasitas produksinya, ya selain tadi juga spesifikasi pompa, ada beberapa faktor koreksi, termasuk juga apa? Ketinggian si pipanya. Pipanya itu kan sekarang kalau saya perhatikan gitu ya, namanya concrete pump gitu, belalainya atau pipanya itu kan suka naik tinggi dulu terus baru ngecor gitu kan. Nah itu nanti akan mempengaruhi kapasitas produksi juga. Kalau misalnya dikata sama vendor nih, oh ini tenang aja Pak, bisa mompa 100 kubik yard per jam misalnya. Ini pompanya kuat banget kok Pak, bisa tadi 100 kubik yard per jam gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia ngecor concrete pump itu misalnya nih, mau ngecor balok kolom di lantai yang agak tinggi lah ya, sehingga si belalainya itu harus agak tegak gitu. Sekarang saya tanya, fluida ya, cairan beton cair itu punya massa atau enggak? Massanya itu bergerak ke atas melawan gravitasi. Pompanya yakin masih bisa memompa 100 kubik yard per jam. Ada faktor koreksi lagi. Jadi jangan langsung percaya bisa ngangkut 100 kubik yard per jam lagi. Ada faktor koreksi lagi. Tergantung kondisi dan situasi lapangan seperti apa. Kalau ngecor ke bawah misalnya ngecor lantai basement, tenang. Kan paling pompanya bekerja nggak terlalu berat. Kenapa? Karena pompanya beton cair tuh ngalir ke bawah, ngikutin gravitasi, tenang. Gitu. Malah bisa lebih cepat gitu kan. Gitu, karena dia di bawah tadi itu. Oke. Nah, cuman yang paling mempengaruhi itu adalah mixer truck tadi itu. Berondongnya jangan terlalu cepat, kalau terlalu cepat nanti antrian panjang, nanti di reject. Kalau terlalu lama, concrete pump-nya akan idling, nganggur gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nah, oke. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah ini. Ya, sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Oke.